أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi azhir ala zahri qalbi sultan la ilaha illallah wa haqqiq batini bihatati la ilaha illallah wahfadhni Allahumma fi maratibi wujudika bisyuhudika hatta la ushhida ghayra af'alika wa sifatika binuri wajhikal haqqi la ilaha illallah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma aftah alayya futuhal 'arifin hikmatika wa anshur alayna rahmataka wa zakirna ma nasina ya dal jalali wal ikram. Amma ba'd. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat dimanapun saja berada, kembali saya hadir di YouTube, di video, di channel Arif Billah channel pribadi saya. Kembali saya hadir di sini dalam rangka memberi wejangan atau pencerahan wawasan tentang kajian hakikat dan ma'rifat. Di sini saya ingin membahas, membedah tentang beberapa rahasia kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama dalam surah Al-Fatihah di dalam kitab Al-Quranul Karim. Baiklah, mempersingkat waktu dan durasi video, saya langsung saja memberikan wejangan pencerahan yang ingin saya kupas di sini untuk sebagai pemahaman, penambahan wawasan kepada Bapak Ibu, saudara-saudariku, hadirin hadirat dimanapun saja berada. Simak terus video pencerahan dari saya di YouTube, di channel Arif Billah channel. Semoga apa saja yang saya sampaikan di sini bisa bermanfaat, berguna untuk kita semua tanpa terkecuali. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya ingin menyampaikan wejangan tentang rahasia Bismillahirrahmanirrahim. Ini menurut persepsi saya, menurut pendapat saya, karena yang namanya persepsi atau pendapat masing-masing seseorang bisa berbeda, namun hakikatnya jika itu masuk di akal secara hukum akal, maka wajar-wajar saja, tidak menjadi suatu masalah. Ini namanya ikhtilaf, karena para ulama, para wali itu mempunyai
masing-masing ikhtilaf atau perbedaan pendapat. Namun inti dari suatu pendapat itu adalah satu saja. Satu jua ujung-ujung kesimpulannya, yaitu titik akhir suatu ilmu, apalagi dalam kajian ilmu hakikat dan ma'rifat. Kesimpulannya, titik kesimpulannya adalah mengenal sejatinya Allah dan Rasulullah. Itu kesimpulan yang sebenarnya. Dua kesimpulan, Allah dan Muhammad, itu yang harus dikenali. Allah dan Muhammad, itulah titik kesimpulannya, titik akhir, titik awal, titik akhir. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudariku, mengenai Bismillahirrahmanirrahim ada tiga suku kata. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil suku kata yang pertama, Bismillah. Di sini mengandung rahasia pengenalan. Bismillah, dengan nama Allah, dengan asma Allah. Bismillah, bisifatillah, bil af'alillah, bizzatillah. Itu kalau kita perlebar, perpanjang atau perdetail, itu bisa saja berlaku kepada orang-orang yang telah mencapai paham rahasia Allah. Bismillah, bisifatillah, bi'af'alillah, bizzatillah. Ilmu Allah ini sangat luas, sangat lebar, sangat dalam, sangat tinggi. Tidak bisa diukur oleh akal manusia, tidak bisa diselami oleh batin manusia, kecuali bagi mereka yang telah mendapat rahmat, karunia, dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kesimpulannya, tidak akan mendapatkan suatu ilmu, suatu pemahaman seseorang itu kecuali bagi mereka yang telah diberi rahmat, taufik, hidayah, petunjuk, dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau secara dalam tanda kutip adalah orang pilihan, orang-orang yang telah dipilih. Makanya ilmu atau kajian hakikat dan ma'rifat ini sangat sulit diterima, sangat sulit dipahami, bahkan dianggap menyimpang, melenceng bagi mereka yang masih awam, yang masih bergelut di dalam mengkaji syariat, mengkaji hukum fikih, hukum lahiriah. Maka oleh sebab itulah ilmu hakikat dan ma'rifat ini hanya orang-orang pilihan, hanya orang-orang khusus, hanya orang-orang tertentu
yang bisa menerima dengan lapang dada, yang mau mempelajari, mendalami tentang hakikat dan ma'rifat. Begitulah yang terjadi di zaman para nabi. Betapa para nabi gigih di dalam menyampaikan tentang hakikat dan ma'rifat atau tauhid. Tauhid sejati adalah mengenal Allah. Bukan mengenal nama Allah, tapi mengenal asma Allah, sifatullah, af'al Allah, zatullah. Maka bagi siapa yang sudah mengenal asma Allah, sifatullah, af'al Allah, zatullah, inilah yang dikatakan orang yang sudah mengenal dengan pengenalan yang putus. Sudah putus pengenalannya. Sudah tidak dicari-cari lagi. Sudah tidak diingat-ingat lagi. Mengenal Allah itu tanpa harus memandang dengan mata kepala, tanpa harus mendengar dengan telinga, tanpa harus menyebut dengan mulut, tanpa harus meraba dengan tangan, tanpa harus mencari dengan langkah kaki. Karena Allah itu tidak pernah pindah dari suatu tempatnya. Karena Allah itu tidak mempunyai tempat, tidak bertempat. Dan secara hukum lahiriah, secara hukum jasmani atau jasad, tubuh, semuanya itu berlaku hukum syariat. Semua harus ditempuh dengan ikhtiar lahiriah. Namun kalau kita kaji secara hakikat, Allah itu sebenar-benarnya tidak bisa ditempuh dengan ikhtiar lahiriah atau jasmani. Namun apabila Allah menghendaki dirinya ingin dikenal, mau dikenal oleh makhluknya, terutama manusia, maka Dia sendiri yang akan mendekat. Tuhan itu sendiri yang akan memperkenalkan dirinya. Tuhan itu sendiri yang akan memperkenalkan dirinya kepada hambanya. Sehingga di dalam diri hambanya itulah tiba-tiba ada pemahaman, ada pengetahuan secara langsung. Inilah yang dikatakan ilmu laduni atau ilmu langsung, wahyu langsung, ilham langsung. Inilah ilmu yang diterima oleh Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung dari Allah, tanpa melalui perguruan atau belajar kepada manusia, tetapi langsung dari Allah. Begitu juga para nabi yang lain, langsung, ilmu langsung. Tidak ada para nabi yang di dalam sejarah diceritakan berguru. Hanya satu menurut sepengetahuan saya yang pernah berguru. Salah satu nabi yang pernah berguru adalah Nabi Musa alaihissalam. Diperintahkan oleh Allah, diwahyukan oleh Allah untuk berguru kepada salah satu hamba Allah, yakni
Nabi Khidir alaihissalam. Begitulah yang saya pahami, yang pernah saya dengar sejarah salah satu nabi yang berguru. Namun nabi-nabi yang lain semuanya mendapatkan ilham langsung. Namun sebenarnya Nabi Musa juga mendapatkan wahyu langsung. Namun Nabi Musa disuruh berguru oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Khidir alaihissalam karena mendapatkan teguran. Nabi Musa alaihissalam mendapatkan teguran karena Nabi Musa telah condong hatinya. Ada rasa di hatinya. Ada riak di hatinya. Ada bisikan di hatinya yang mengatakan, adakah orang yang lebih pandai dari saya? Adakah orang yang lebih dari saya? Itulah yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi Musa diwahyukan oleh Allah untuk berguru kepada Nabi Khidir alaihissalam. Dan ternyata Nabi Musa alaihissalam tidak sanggup berguru dengan Nabi Khidir alaihissalam karena beberapa persyaratan yang diberikan oleh Nabi Khidir tidak bisa dilaluinya. Nah, begitulah Bapak Ibu saudara-saudariku. Semua itu terjadi atas kehendak Allah. Sebagaimana di dalam satu hadis dikatakan, la tataharraku zarratun illa biiznillah. La tataharraku zarratun illa biiznillah. Tidak akan bergerak sebesar biji zarrah atau sebesar debu, satu biji debu, melainkan digerakkan oleh Allah. Jadi renungkanlah, tafakkurlah kita agar supaya kita ini senantiasa selalu merasa rendah diri, selalu merasa bodoh, selalu merasa hina di hadapan Allah. Biar juga kita merasa hina di hadapan para makhluk. Kita merasa hina bukan untuk hina yang sebenarnya, namun merasa hina itulah justru Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita. Bapak Ibu saudara-saudariku, hadirin hadirat dimanapun saja berada, itulah beberapa wawasan sebagai pengetahuan, sebagai sharing, berbagi kisah, berbagi pengalaman. Karena kita ini dianjurkan untuk berbagi sesuatu yang bermanfaat, walaupun hanya sekedar cerita, tetapi bermanfaat. Itulah kita disuruh untuk tafakkur, terutama di tengah malam, di waktu yang sunyi, di tempat yang sunyi. Kita disuruh bertafakkur atau zikir secara menurut Al-Quran. Itu adalah zikir. Zikir atau merenung atau tafakkur.
Karena ada suatu hadis juga yang mengatakan al-fikratu sa'atun khairum min ibadati sab'ina sanah. Al-fikratu sa'atan khairum min ibadati sab'ina sanah. Berpikir sesaat lebih baik, lebih mulia, lebih agung, lebih afdol daripada beribadah 70 tahun. Karena bagaimana? Mengapa hadis ini atau makalah ini bisa seperti ini? Di mana kekuatannya? Berpikir sesaat lebih baik, lebih afdol daripada beribadah 70 tahun. Hanya sesaat. 1 detik dibanding 70 tahun. Yang lebih baik itu 1 detik. Yang 70 tahun itu dianggap sia-sia. Bagaimana pemahamannya? Karena walaupun kita beramal ibadah 70 tahun, tetapi dengan niat yang salah dan tanpa didasari oleh ma'rifat di situ, mengenal yang diibadahi, yang disembah, itu sia-sia. Namun apabila kita berpikir sesaat, tetapi tepat sasarannya, itu lebih baik. Seumpama kita ke hutan, kita menuju suatu pondok. Ada 2 orang pergi ke hutan. Ada 2 orang pergi ke hutan menuju suatu pondok. Yang orang yang satu sudah tahu tempat pondok, sementara yang satu belum tahu. Jika yang tahu itu pondok pergi sendiri, maka dia akan sampai kepada pondok itu. Namun apabila yang tidak tahu itu pergi ke pondok, maka dia akan nyasar, akan tersesat di hutan. Namun apabila yang tidak tahu jalan ke pondok ini, ikut sama-sama dengan yang sudah tahu ini, insya Allah dia tidak akan tersesat. Ya, seumpama itulah kajian hakikat dan ma'rifat ini. Seumpama itulah amal ibadah yang tepat sasaran dengan yang tidak tepat sasaran. Maka justru itulah bagaimana amal ibadah kita supaya tepat sasaran. Tentu kita harus berguru, mengkaji hakikat dan ma'rifat kepada yang ahlinya. Baiklah, tanpa panjang lebar, kita fokus saja sekarang ke kajian. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu ada pengenalan di situ. Itu kita disuruh ma'rifat dengan nama Allah, dengan sifat Allah, dengan af'al Allah, dengan wujudullah. Jadi itu harus dikenali. Asma Allah, sifatullah, af'al Allah, zatullah, itu harus dikenali. Itulah makna bismillah. Maka apabila kita sudah benar-benar mengenali itu, maka Ar-Rahman, maka kita akan menjadi orang yang cinta kepadanya, kepada Allah, dan cinta kepada semua ciptaannya, makhluknya. Dan apabila kita sudah cinta kepada setiap makhluknya, kepada Allah dan makhluknya,
sesuatu yang sudah kita kenali dan kita cintai itu, maka kita akan menyayanginya. Akan timbul sayang. Jadi itulah sebenar-benarnya rahasia bismillah. Jadi kalau kita ingin sempurna sebagai seorang Islam yang berpedoman kepada Al-Quran dan Al-Hadis, maka pahamilah bismillahirrahmanirrahim secara hakikat. Jangan hanya belajar bismillah sebatas di lisan saja, di mulut saja. Tapi pelajarilah, dalamilah hakikatnya, maknanya secara dalam, agar supaya ketemu di dunia dan ketemu di akhirat nanti. Apabila kita sudah mengenali maknanya bismillahirrahmanirrahim, maka semuanya akan ketemu. Rahasia-rahasia yang lain akan ketemu dengan sendirinya. Insya Allah, Allah yang akan membimbing kita kalau kita sudah mengetahuinya. Inilah suatu rahasia yang bisa saya sampaikan di sini. Pencerahan yang dapat saya sampaikan di sini. Rahasia bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau sudah memahami bismillahirrahmanirrahim, maka yang lain ikut sempurna. Itulah pembacaan Al-Quran yang sempurna. Jadi kita membaca Al-Quran itu penuh dengan kenikmatan. Karena yang membaca dan yang dibaca itu adalah satu jua. Itulah Al-Quran. Al-Quran yang tersurat, yang tersirat. Itu para ahli hakikat dan marifat berpendapat surat Al-Quran yang tersurat itulah Al-Quran yang kita baca, yang lembaran-lembaran. Sementara yang tersirat itulah yang nyata. Yang nyata secara lahir dapat dipandang oleh mata lahir, dan yang nyata secara batin itulah Al-Quran yang tersurat, yang tersirat, dan yang gaib. Jadi Al-Quran itu bukan hanya sekedar Al-Quran yang 30 juz, namun Al-Quran yang 30 juz itu menceritakan tentang Al-Quran yang tersurat, yang nyata, dan yang gaib. Makanya di dalam Al-Quran itu menceritakan tentang yang nyata dan tentang yang gaib. Seperti contohnya menceritakan tentang kisah para nabi, itu istilah yang zahirnya, dan menceritakan tentang istilah yang gaib itu contohnya hari kiamat, padang mahsyar, surga neraka. Itu suatu hal yang gaib menurut pendapat lahiriah atau syariatnya, atau secara awam, secara umum. Namun bagi mereka-mereka yang telah mencapai puncak marifat, hakikat dan marifat, atau orang-orang pilihan, orang-orang khawas, mereka tidak lagi ada dinding. Tidak ada dinding bagi mereka, tidak ada yang terdinding. Surga dan neraka itu bagi mereka
di dunia ini sudah dilihatnya dan sudah dirasakannya. Maka untuk menjadi orang yang paham, yang mengerti tentang hakikat dan ma'rifat, atau mengenal diri, mengenal kejadian asal diri, maka itulah ilmu tauhid. Maka akan ketemu nanti ucapan kita, dua kalimat syahadat kita akan ketemu. Semuanya akan ketemu. Kunci dari semuanya itu adalah awaludina ma'rifatullah. Awal kita beragama, tentu kita harus mengenal siapa yang memerintahkan kita untuk beragama. Awaludina ma'rifatullah. Awal kita dianggap beragama, berislam, bertauhid. Awal kita dianggap dikatakan hamba Allah dan umat Rasulullah adalah kita harus mengenal Tuhan kita, mengenal Nabi kita, siapa Allah, siapa Rasulullah. Maka pelajarilah hakikat dan ma'rifat bila ingin mencapai suatu kesempurnaan di dalam agama Islam ini, mencapai kesempurnaan di dunia dan di akhirat, mencapai kesempurnaan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apabila kita sudah memahami dua kalimat ini, mengetahui maknanya, isinya, dan mempraktikkannya, maka sempurnalah seseorang itu menjadi insan kamil, mukamil, manusia yang sempurna, teramat sempurna. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudariku, mungkin sekedar ini yang dapat saya sampaikan melalui video saya di YouTube di Aribillah Channel. Jika ada salah kata, jika ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Baiklah, akhirul kalam usikum wa nafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.